Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Suma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rumus dan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu analisis yang bermanfaat besar dalam dunia bisnis. Keuangan adalah hal krusial pada bisnis yang perlu selalu dihitung untuk membuat bisnis yang stabil dan punya andil dalam perkembangan perusahaan. Anda seorang pebisnis atau investor yang berminat pada suatu bisnis perlu memahami apa saja rasio keuangan. Jumlah rasio keuangan cukup banyak dan masing-masing ada rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, dan metodenya. Pengertian rasio keuangan. Apa sih itu rasio keuangan? Pengertian rasio keuangan adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk satu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau data yang berbeda. Sedangkan keuangan adalah hal apapun itu yang berkaitan dengan uang dari pengelolaannya. Analisis rasio keuangan akan senantiasa dibutuhkan, jadi perusahaan tidak boleh mengabaikannya. Bahkan perlu memahami berbagai macam rumus yang ada padanya. Untuk menghitung rasio keuangan, perusahaan perlu menyiapkan data akurat dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya berlaku untuk satu periode. Jadi perhitungan rasio keuangan pun harus nantiasa diperbarui. Sekarang kita masuk ke berbagai fungsi rasio keuangan. Yang pertama ada rasio keuangan adalah analisis yang punya fungsi penting dalam perkembangan perusahaan. Inilah fungsi rasio keuangan. Mengetahui efektivitas operasional, mengetahui keuangan yang optimal, mengetahui aset yang optimal, mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, mengetahui perkembangan perusahaan. Yang pertama, mengetahui efektivitas operasional. Salah satu fungsi hubungan adalah mengetahui efektivitas manajemen operasional perusahaan yang meliputi penggunaan budget dan biaya yang dibutuhkan. Perusahaan akan tahu apakah biaya dan budget kecil dikeluarkan terlalu besar, sesuai, atau malah terlalu kecil. Dari sana, perusahaan akan bisa melakukan penyesuaian untuk operasional yang lebih efektif dan optimal. Yang kedua adalah mengetahui keuangan yang optimal. Perusahaan sudah menemukan budget untuk masing-masing kegiatannya. Dengan rasio keuangan, perusahaan akan tahu apakah budget tersebut digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada di mengetahui aset yang optimal. Perusahaan juga bisa memanfaatkan rasio keuangan untuk menilai optimalisasi aktiva yang digunakan untuk berbagai kegiatan bisnisnya. Aset yang bagus tentunya yang berfungsi sesuai kebutuhan bisnis. Yang keempat, mengetahui kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk memberikan informasi pada perusahaan apakah keuangan sehat atau malah dalam keadaan buruk. Hal ini bisa diperoleh dari laba rugi atau laba yang perusahaan hasilkan. Yang kelima, mengetahui perkembangan perusahaan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu usaha dalam mencetak laba yang terus meningkat, sehingga ikut mengukur perkembangannya dari periode ke periode yang lain. Perusahaan yang bagus tentunya yang berkembang seiringnya waktu. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan hadir sesuai dengan fungsinya. Ini dia jenis rasio keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis Anda. Ada rasio likuiditas atau liquidity ratio,
ada rasio aktivitas atau activity ratio, ada rasio solvabilitas atau solvability ratio, ada juga rasio profitabilitas atau profitability ratio. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas merupakan jenis rasio keuangan untuk mencari tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau utang lancar. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung aset lancar, perusahaan, dan kewajiban lancar. Rasio likuiditas dapat diketahui dengan rasio yang seperti ini. Ada seperti current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar seluruh utang jangka pendek miliknya yang diperhitungkan bersama aktiva lancar. Ada juga quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini dimanfaatkan untuk utang jangka pendek miliknya yang dihitung bersama aset lancar tanpa melibatkan persediaan. Ada juga cash ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah kas atau setara kas dengan aset lancar. Nah, sekarang kita bahas rasio solvabilitas atau solvability ratio. Merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan punya kemampuan dalam membayar seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang miliknya. Rasio ini mencakup beberapa rasio sebagai berikut. Rasio utang terhadap aktiva, atau disebut juga dengan total debt to asset ratio, merupakan persentase yang digunakan untuk mengetahui apakah harta atau aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Nah, ada juga rasio utang terhadap ekuitasnya, atau bisa juga disebut dengan total debt to equity ratio. Adalah perhitungan untuk memastikan perbandingan utang jangka panjang perusahaan pada total modal sendiri. Yang keempat, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui besar rasio keuangan, keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Rasio ini memiliki berbagai jenis rasio sebagai berikut. Gross profit margin atau dikenal juga dengan margin laba kotor adalah rasio untuk mencari tahu berapa sisa penjualan dengan harga pokok penjualan. Ada operating profit margin atau dikenal juga dengan margin laba operasi, adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih. Ada net profit margin atau dikenal juga dengan margin laba bersih, adalah rasio yang digunakan mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan, termasuk bunga dan pajak, return on investment, merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Dan ada return on asset atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis, adalah rasio untuk mengukur besaran laba perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Kita masuk ke rumus-rumus rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang telah disebutkan tadi memiliki rumus perhitungan sebagai berikut. 1. Rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Ini rumusnya. Current rasio atau rasio lancar. Rumusnya aset lancar atau kewajiban lancar dikali 100%. Quick ratio atau rasio cepat, rumusnya adalah kas plus piutang plus efek atau utang lancar dikali 100%. Cash ratio, rumusnya adalah cash plus efek atau utang lancar milik perusahaan dikali 100%
Semakin mendekati 100%, presentasinya itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Kita masuk ke rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungannya adalah seperti ini. Perputaran piutang, rumusnya penjualan perusahaan atau rata-rata piutang dikali 100%. Perputaran persediaan, rumusnya penjualan perusahaan atau persediaan milik perusahaan dikali 100%. Perputaran aktiva tetap, rumusnya penjualan perusahaan atau aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Perputaran total aktiva, rumusnya penjualan yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva dikali 100%. Semakin mendekati 100%, berarti perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. Rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitas yaitu rasio utang terhadap aktiva, rumusnya jumlah seluruh liabilitas perusahaan atau total aset milik perusahaan dikali 100%. Rasio utang terhadap ekuitas, jumlah seluruh liabilitas atau ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Keempat, rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu gross profit margin. Rumusnya penjualan bersih perusahaan dikurang HPP atau penjualan bersih dikali 100%. Operating profit margin, penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang atau EBIT atau penjualan bersih dikali 100%. EBIT, earning before interest and taxes. Net profit margin, laba bersih setelah pajak atau penjualan bersih perusahaan dikali 100%. Return on investment, laba bersih setelah pajak atau total aset perusahaan dikali 100%. Return on asset, laba bersih atau total aktiva dikali 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungan termasuk tinggi. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kali ini. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih semuanya.